Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat belajar ya. Bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester ke-1 dengan materi Aku Senang Berwudu. Perkenalkan, nama Ibu Neneng Nurlaili Fitriani. Ibu bertugas di SD Negeri Larangan 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di masa pandemi yang seperti ini, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya nak. Protokol kesehatan yang harus kalian terapkan, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Dan jangan lupa untuk menggunakan sabun cuci tangan. Protokol kesehatan yang kedua yaitu memakai masker. Apalagi kalau kalian ingin bepergian ke rumah, pakailah selalu masker ya nak. Nah, protokol kesehatan yang ketiga yaitu membatasi mobilitas di luar rumah. Protokol kesehatan yang keempat yaitu menjaga jarak dengan orang lain minimal jarak 1-2 meter. Dan protokol kesehatan yang kelima yaitu menjauhi kerumunan dari banyak orang. Nah, itu tadi nak, semoga protokol kesehatannya selalu kalian terapkan ya nak, dimanapun kalian berada, agar kalian semua dapat terhindar dari virus COVID-19. Nah, selanjutnya nak, Ibu akan mengajak kalian untuk mempersiapkan alat-alat tulis yang harus kalian persiapkan sebelum kita belajar. Apa saja alat tulisnya nak? Yang pertama, kalian siapkan juz amaknya. Yang kedua, kalian siapkan buku tulisnya. Dan yang ketiga, kalian menyiapkan pensil dan penghapusnya. Bagaimana nak? Sudah siap ya belajarnya? Baik, kita mulai ya nak belajarnya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan memulai belajar. Namun sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, sudah siap ya nak? Iya, pintar. Mari tengadahkan kedua telapak tangan kalian dan mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini ya nak. Amin ya robbal alamin. Berikutnya nak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu melalui media gambar, melalui slide PowerPoint, video, dan penjelasan guru, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Yang kedua, mengartikan bacaan niat berwudu dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengartikan bacaan doa setelah berwudu dengan baik dan benar. Semoga tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai dengan baik ya nak. Amin ya robbal alamin. Berikut ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berliterasi Al-Quran dulu ya nak. Nah, literasi Al-Quran kali ini kita akan membaca
surah Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa baca surah Al-Ikhlas? Ya, pintar. Kalau sudah bisa, kalian bisa mengikuti ibu guru ya. Kalau belum bisa, mari kita sama-sama belajar dan membuka juz amaknya tentang surah Al-Ikhlas. Dimulai ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga kalian semua dan kita semua selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tadi ya nak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini nak, ibu akan menerangkan tentang arti bersuci dahulu. Nah, bersuci dalam Islam disebut toharoh. Wudu itu artinya salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah keadaan orang yang tidak bersuci. Berwudu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara bersuci sebelum sholat itu adalah berwudu ya nak. Nah, hukum berwudu itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu hukum wudu wajib. Bagaimana hukum wajib itu nak? Ya, itu dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat ketika hendak melakukan ibadah sholat atau ingin mengaji. Sedangkan hukum wudu yang sunnah yaitu jika kalian ingin melantunkan azan dan iqomah atau ketika hendak tidur ataupun ketika kalian sedang marah, itu disunahkan untuk mengambil air wudhu. Nah, jenis air nak yang diperbolehkan untuk berwudhu itu ada bermacam-macam juga. Ada air hujan, ada juga air sumur, ada air terjun, ada air laut atau air sungai. Gerakan yang pertama dalam tata cara bersuci dengan air atau berwudu itu, yang pertama itu adalah membaca niat. Bagaimana bacaan niatnya? Sudah bisa apa belum nak? Wah, pintar. Kalau yang sudah bisa pintar ya. Kalau yang belum bisa tidak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Bagaimana nak? Sudah bisa belum? Baik, diulang sekali lagi ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Sudah bisa ya nak? Pintar. Bagaimana nak? Mudah ya? Mudah. Baik, ibu lanjutkan materi berikutnya. Bagaimana bu kalau bacaan doa sesudah wudunya? Bacaan doa sesudah wudunya disimak baik-baik ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah nak? Baik, tidak apa-apa. Yang belum bisa juga tidak apa-apa nak. Diulang sekali lagi ya. Doa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Nak, Ibu ingin mengajak kalian nih untuk bertepuk wudhu dulu. Siapa yang sudah bisa, Nak? Ya, pintar. Yuk sama-sama kita tepuk wudhu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Sekali lagi ya, Nak. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Iya, hebat semuanya ya. Pintar-pintar semua ya, Nak. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, berikut ini yaitu tata cara berwudu. Disimak baik-baik ya, Nak. Yang pertama, perhatikan ya, ada gambar dua anak, yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Yaitu gerakan wudu yang pertama, membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini, Nak, membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah atau termasuknya sunnah wudu. Gerakan wudu yang kedua yaitu berkumur-kumur sebanyak berapa kali, Nak? Pintar, sebanyak tiga kali. Dan ini termasuknya ke dalam sunnah wudu. Gerakan yang ketiga, Nak, yaitu apa ya? Ya, hebat. Yaitu membasuh hidung atau istinsya. Istinsya itu sama saja membasuh hidung, memasukkan sebagian air ke dalam atau menghirup sebagian air ke dalam hidung kalian ya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini termasuknya ke dalam sunnah wudu. Nah, gerakan wudu yang keempat yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa ya, Nak, ketika kalian membasuh muka kalian, kalian juga harus membaca niat wudu tadi. Membasuh muka ini itu termasuk ke dalam rukun wudu. Tata cara wudu yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Jangan lupa ya, Nak, dahulukan untuk bagian tubuh kalian sebelah kanan. Dan ini membasuh tangan tadi sampai siku termasuknya ke dalam rukun wudu. Tuh, perhatikan ya, Nak, gambarnya. Bu, siku itu yang mana? Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Siku itu yang dilingkari ya, Nak, ya. Kalau kalian ketika wudu dan ketika membasuh kedua tangan kalian itu, siku kalian itu harus sampai terkena air wudu. Kalau siku kalian tidak terkena air wudu, maka wudunya itu dianggap tidak sah. Gerakan wudu yang keenam yaitu mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Dan ini termasuknya ke dalam rukun wudu. Gerakan yang ketujuh dalam wudu yaitu membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Jangan lupa ya, Nak, untuk selalu mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Gerakan yang ketujuh ini membasuh telinga yaitu termasuk ke dalam sunnah wudu. Dan
Gerakan yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jangan lupa untuk mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, membasuh kaki ini juga termasuk ke dalam rukun wudhu. Nah, perhatikan mata kaki itu yang mana ya, Bu? Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya, Nak. Dan yang terakhir yaitu kalian melakukan wudhu itu harus dengan tertib atau secara berurutan. Apabila kalian melaksanakan wudhu itu gerakannya tidak berurutan, maka wudhunya itu dianggap tidak sah atau harus diulang kembali sesuai dengan urutan gerakan wudhu tadi ya, Nak. Dan tertib ini termasuk ke dalam rukun wudhu. Bagaimana, Nak? Mudah ya? Mudah. Insya Allah mudah apabila kalian rajin belajar dan menyimak apa yang tengah disampaikan oleh Ibu. Nah, sampailah kita di kesimpulan pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang pertama yaitu tata cara bersuci. Bagaimana tadi, Nak? Yang pertama itu membaca niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, selanjutnya itu membasuh sebagian kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan jangan lupa, Nak, untuk membaca doa sesudah atau setelah wudhu. Nah, kesimpulan berikutnya, Nak, membasuh anggota wudhu harus sempurna sesuai dengan batasannya. Melakukan wudhu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Dianjurkan pula ketika berwudhu untuk mendahulukan anggota wudhu bagian kanan dan tidak berlebihan dalam menggunakan air. Itu tadi ya, Nak, ya, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Dan Ibu sekarang ingin mengajak kalian untuk berlatih. Nah, ini perintahnya, Nak, baca baik-baik ya. Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, Ibu bacakan soal nomor 1 ya, Nak. Sebelum sholat kita harus apa, Nak? Soal yang kedua, Nak, Ibu bacakan lagi. Wudhu membuat tubuh kita menjadi bersih dan soal yang ketiga, membaca niat adalah rukun wudhu yang keberapa, Nak? Soal yang keempat, nawaitu adalah salah satu bacaan dari, dan soal yang terakhir, Nak, ketika wudhu harus menggunakan air suci. Dan Ibu guru sangat senang kalau anak-anak semua itu menjadi anak-anak yang pintar. Bagaimana, Nak? Sudah ya? Sudah paham? Baik. Sampailah kita di akhir pembelajaran pada kali ini ya, Nak. Namun sebelum itu, Ibu ingin berpesan agar kalian belajar lagi di rumah dan jangan lupa ya, Nak, untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera selesai dan berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Yuk sama-sama, Nak, baca doanya, tengadahkan kedua telapak tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.